Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, serta salam sejahtera dan kesehatan bagi kita semua. Halo viewers, kami dari SGD B1. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan studi project Medical Professionalism dengan judul Dilema Etika, Informed Consent, dan Hubungan Fiduciary Dokter Pasien dalam Perawatan Paliatif pada Pasien Demensia. Next slide. Berikut merupakan outline dari presentasi ini. Ada pendahuluan, konten, dan penutup. Next slide. Perkenalkan, saya Rianas dengan 3 digit yang terakhir 002. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari dibuatnya student project ini. Hubungan antara dokter dan pasien sudah dikenal sejak zaman dahulu seiring dengan perkembangannya ilmu pengobatan itu sendiri. Hubungan tersebut ialah hubungan kepercayaan, yaitu kepercayaan bahwa dokter dianggap mampu untuk mengobati pasien. Di zaman yang modern ini, hubungan tersebut disebut informed consent. Timbulnya hubungan tersebut adalah adanya kebutuhan dari pasien untuk mencari solusi dari masalah kesehatannya. Informed consent sendiri itu terdiri atas dua kata, yaitu informed dan consent. Menurut John M. Eccles tahun 2003 menjelaskan bahwa informed ialah telah mendapatkan penjelasan atau keterangan telah disampaikan atau diinformasikan. Sedangkan consent yang berarti persetujuan yang telah diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi informed consent dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran. Sedangkan pada pasien demensia dianggap tidak mampu untuk membuat keputusan. Pasien dengan demensia ringan hingga berat dapat mengevaluasi, menafsirkan, dan memperoleh makna dalam hidup mereka. Undang-undang mengasumsikan bahwa semua orang dewasa yang memiliki kapasitas kecuali ada bukti atau sebaliknya. Kapasitas harus dinilai dalam kaitannya dengan keputusan tertentu yang dibuat oleh individu pada saat keputusan perlu dibuat. Seseorang dianggap tidak mempunyai kemampuan jika pada saat suatu mengambil keputusan, dia tidak mampu karena cacat mental untuk mengambil keputusan tentang hal yang bersangkutan, atau tidak dapat mengkomunikasikan keputusan tentang hal itu karena dia tidak sadarkan diri atau karena alasan lain. Dalam hal demensia, ada beberapa dilema etis yang mungkin berkembang sebagai akibat dari perubahan kognisi dari penderitanya. Pasien dengan penderita demensia mungkin dapat terganggu kemampuannya untuk memberikan informed consent yang memadai. Hal ini dapat terjadi bahkan pada tahap awal penyakit yang ringan. Seperti kebanyakan orang, pasien demensia juga ingin membuat keputusan perawatan kesehatan untuk diri mereka sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Next slide, please. Halo semuanya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Silakan, saya Putri Sirananta dengan NIM 2025-11021. Jadi saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dilema etika informed consent serta hubungan fiduciary antara dokter dan pasien dalam perawatan paliatif pada pasien demensia. Dan yang kedua, apa saja tantangan dan solusi dalam perawatan paliatif pada pasien demensia. Pertama-tama, nama saya Deva Zara Ramadan dengan 3 digit NIM akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari student project ini. Yang pertama, tujuan umum, untuk mengetahui dilema etika, informed consent, serta hubungan fiduciary antara dokter dengan pasien dalam perawatan paliatif pada pasien demensia. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, untuk menganalisis kaitan dilema etika informed consent dengan hubungan fiduciary dokter dengan pasien. Yang kedua, untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam perawatan paliatif pada pasien demensia. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang dilema etika informed consent agar dapat menambah wawasan terkait masalah etika yang kompleks dalam pengambilan keputusan medis, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan panduan etika yang lebih baik dalam perawatan pasien demensia. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang hubungan fiduciary antara dokter dan pasien agar mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan fiduciary yang ideal antara dokter dan pasien dalam konteks perawatan paliatif pada pasien demensia, sehingga dapat membantu memperkuat hubungan saling percaya antara dokter dan pasien, serta dapat meningkatkan kualitas perawatan dan kepuasan pasien. Sekian, selanjutnya. Halo viewers, kembali lagi bersama saya, Matthew Rafferty, dengan 3 digit NIM terakhir 003. Pada slide ini, saya akan menjelaskan demensia secara umum. Demensia merupakan sindrom degeneratif yang terjadi akibat penyakit pada organ otak dan ini biasanya bersifat kronis. Sindrom ini biasanya membuat penderitanya mengalami gangguan seperti penurunan fungsi kortikal yang meliputi penurunan daya ingat, pemikiran, pemahaman, perhitungan, belajar, bahasa, dan lain sebagainya. Mengenai faktor risiko dari demensia, faktor usia itu merupakan faktor yang predominan. Rentang usia di mana orang dapat menderita gejala demensia adalah di atas 60 tahun atau dapat diistilahkan sebagai lanjut usia. Hal ini dibuktikan dari prevalensi demensia pada lansia yaitu sebesar 20,1%.
Selain usia, faktor risiko demensia itu juga ada jenis kelamin, genetik, dan gaya hidup. Kemudian hal yang dapat menyebabkan demensia itu ada penyakit Alzheimer dan mungkin juga komplikasi dari penyakit cerebrovaskular seperti stroke dan aneurism. Kemudian dampak dari adanya demensia adalah pasien mungkin akan mengalami perubahan struktural dan kimiawi pada organ otak, sehingga mungkin otaknya akan terjadi penurunan jumlah neuron dan volume. Sekian dari pemaparan materi demensia. Next slide. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Wirahardja dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini saya akan melanjutkan ke perawatan paliatif. Jadi, definisi dari perawatan paliatif itu adalah suatu bentuk pendekatan yang sering digunakan untuk menghadapi penyakit-penyakit kronis, salah satunya adalah demensia. Jadi, untuk tujuan dari dilakukannya perawatan paliatif ini adalah untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien dan juga keluarganya. Untuk manfaatnya sendiri adalah untuk mengurangi biaya akibat dari pengurangan waktu rawat inap dan penggunaan layanan kesehatan yang tidak diperlukan. Kemudian, kapan idealnya perawatan paliatif ini dilakukan? Yaitu idealnya adalah sedini mungkin, di mana perawatan paliatif ini dapat terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan next slide. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Sheni Kuswarti dengan 3 digit NIM terakhir 004. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu informed consent. Informed consent adalah sebuah proses pemberian informasi yang akurat kepada pasien dalam bahasa sederhana tentang semua komponen penelitian atau tindakan klinis sehingga pasien dapat secara sukarela memutuskan apakah akan setuju dengan hal tersebut atau tidak. Terdapat 3 elemen dalam informed consent, yakni kesukarelaan, pengungkapan informasi, dan pengambilan keputusan. Dalam situasi tertentu seperti kegawat daruratan dan hak terapeutik, pengungkapan informasi kepada subjek dapat dipersingkat sebagian atau seluruhnya secara tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Next slide. Baik, perkenalkan nama saya Ananda dengan 3 digit NIM terakhir 015. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dilema etika. Etika merupakan disiplin filsafat yang bertujuan untuk memahami sifat, tujuan, pembenaran, dan prinsip dasar norma moral dan sistem yang menggabungkannya. Etika berkaitan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku manusia. Ini menekankan pada benar dan salahnya perilaku serta niat dan tujuan yang baik dan buruk. Suatu kondisi atau situasi masalah yang memaksa orang untuk membuat keputusan profesional antara dua kemungkinan tindakan dikenal sebagai dilema etika. Terdapat 2 sudut pandang dalam dilema etika, yaitu tindakan yang sering diambil ketika seseorang berada dalam situasi tertentu dan sebagai pertimbangan etis berdasarkan klaim atas tindakan yang telah dilakukan dengan benar. Next slide, please. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, saya Niputu Sintia Harum Pracetak dengan 3 digit NIM terakhir 018. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan fidusiari. Hubungan fidusiari merupakan hubungan yang didasari oleh suatu kepercayaan. Hubungan fidusiari antara dokter dan pasien didasari atas kondisi ketidaksetaraan antara dokter dan pasien, di mana dokter memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman di bidang medis, sementara pasien belum tentu memiliki pandangan atau pengetahuan yang sama, sehingga pasien menaruh kepercayaan pada dokter. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan pasien, dokter harus memiliki standar perilaku yang tinggi, meliputi kejujuran, ketelitian, serta rasa tanggung jawab. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Next slide. Perkenalkan, saya Lisyana Bianca Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 025. Hubungan fidusiari antara dokter dan pasien didasarkan atas rasa saling percaya, saling menghormati, dan kerahasiaan informasi. Hambatan pada hubungan ini dapat muncul ketika yang pertama ada kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi dapat menghambat kepercayaan dan pemahaman yang baik antara dokter dan pasien. Kurangnya komunikasi dapat berupa ketidakjelasan informasi medis, kesalahpahaman, dan kurangnya waktu untuk berbicara. Solusi untuk hambatan ini adalah komunikasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk bertanya. Yang kedua, ada kurangnya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan pasien terhadap dokter dapat terjadi ketika pasien memiliki pengalaman negatif sebelumnya atau pasien tidak yakin terhadap kompetensi dokter. Yang ketiga, ada ketidaksetaraan informasi. Ketidaksetaraan informasi terjadi ketika terdapat perbedaan dalam pengetahuan dan pemahaman medis antara dokter dan pasien.
pasien seringkali menghadapi kesulitan dalam memahami terminologi medis atau memproses informasi yang kompleks. Oleh karena itu, dokter perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta memberikan penjelasan yang terperinci mengenai kondisi medis dan rencana perawatan pasien. Dan yang terakhir ada pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap kesehatan, pekerjaan, dan hubungan sosial dari pasien. Semua bentuk pelanggaran privasi dapat merusak hubungan fidusiari antara dokter dan pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Next slide. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas tentang kaitan dilema etika informed consent dengan hubungan fidusiari dokter pasien. Sebenarnya itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Igi Maharaja Dipasa dengan 3 digit NIM terakhir itu 028. Jadi di sini, sebagai permulaan, relevansi dari hubungan dokter dengan pasien itu berdasarkan fidusiari sangat diperlukan dalam diskusi legal dan juga etik. Di Amerika, cara ini dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menegakkan keputusan. Sifat fidusiari dalam hubungan dokter dengan pasien ini erat kaitannya dengan info consent untuk membangun suatu kepercayaan. Namun terdapat beberapa isu-isu info consent terkait dengan fidusiari. Yang pertama, vulnerability atau kerentanan, yang dimana hubungan dokter dengan pasien itu tidak seimbang, di mana posisi dokter itu lebih superior dibandingkan dengan pasien yang lebih rentan. Dan di sini juga akan berdampak pada kerentanan pasien yang berujung pada perawatan secara paternalism. Lalu terdapat juga isu terkait dengan trust atau kepercayaan, yang dimana hal ini terkait dengan apa yang dikatakan pasien itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Artinya, kita harus dapat bisa mengidentifikasi sebagai seorang tenaga kesehatan the unspoken words dari pasien, sehingga nantinya kita tidak salah dalam menegakkan suatu keputusan. Dan yang terakhir itu ada otherness atau keberlainan, di mana seorang dokter dengan pasien itu tidak boleh saling mendominasi. Baik dokter mendominasi pasien atau pasien mendominasi dokter itu tidak boleh. Harus ada keadilan tanpa keberlainan perspektif antara dokter dan pasien. Sehingga suatu keputusan untuk suatu tindakan yang disarankan oleh dokter itu dapat dilaksanakan tanpa adanya masalah, baik secara etik ataupun hukum. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh rekan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Gede Indra Prabawa Putra dengan 3 digit NIM terakhir 022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam perawatan paliatif pada pasien demensia, khususnya terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan etika. Baik, jadi isu pertama, perlu diketahui bahwa pasien demensia itu mengalami gangguan pada fungsi otak yang berperan dalam mengingat, memahami, dan juga memproses informasi. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kapasitas pasien untuk membuat keputusan secara mandiri, yang merupakan hak fundamental terkait otonomi seorang pasien. Dengan demikian, hal ini juga akan berpotensi memberikan pengaruh terkait validitas dari informed consent itu sendiri. Tantangan berikutnya, yaitu yang perlu diketahui bahwa diagnosis dari demensia dan informasi mengenai prospek hilangnya fungsi dan otonomi yang tak terelakkan juga kerap kali menimbulkan depresi pada pasien. Kombinasi depresi akut dan gangguan fungsi kognitif dapat menyebabkan pasien tidak dapat mengambil keputusan. Kemudian, tantangan lain terkait isu etik pada perawatan paliatif pada pasien demensia yang kerap dinilai kontroversial timbul pada kondisi penghentian makan dan minum secara sukarela, atau yang sering kita sebut sebagai voluntary stopping eating and drinking atau FSED. Nah, pasien yang memutuskan penerapan FSED itu pada awalnya mungkin akan melakukannya dengan konsisten, hingga pada akhirnya mulai kehilangan kemampuan dan mengalami delirium. Dilema kemudian muncul pada saat pasien mengalami delirium sehingga tidak sadar meminta diberi minum. Dalam hal ini akan muncul konflik mengenai apakah hal tersebut harus dipenuhi dengan asumsi bahwa pasien telah mengubah keputusannya, ataukah dengan mengabaikan dan dan juga mengingatkan kembali pasien mengenai keputusan yang telah ia buat sebelumnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Next slide. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rahel Zulana Manurung dengan 3 digit terakhir kosong. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai solusi terhadap tantangan yang tadi sudah sempat dijelaskan sebelumnya. Jadi tantangan terhadap perawatan paliatif ini pada pasien demensia bisa diminimalisir dengan adanya pengembangan kemampuan maupun peningkatan pengetahuan dari tenaga kesehatan terhadap perawatan paliatif. Hal ini ditujukan untuk tenaga kesehatan ini bisa mampu mengetahui bagaimana tata laksana perawatan paliatif ini secara tepat.
Nah, selain itu, solusi yang bisa diterapkan juga yaitu mengimplementasi panduan yang memang sudah tersedia, seperti di National Coalitions of Hospice and Palliative Care atau NCHP tahun 2018, dan juga kita di sini bisa memastikan perawatan paliatif ini dapat dimulai lebih dini setelah diagnosis itu ditegakkan supaya pasien maupun keluarganya itu dapat mempersiapkan kebutuhan terhadap perawatannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Next slide. Halo, kembali lagi bersama saya. Pada slide ini merupakan kesimpulan dari presentasi ini. Viewers dapat langsung membahas video untuk melihat dan membacanya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, next slide. Demikian dari presentasi Student Project SKD P1. Kami mohon maaf apabila kami ada salah ucapan yang kurang berkenan bagi viewers. Terima kasih viewers atas perhatiannya, dan saya tutup dengan ucapan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, serta salam sejahtera dan kesehatan bagi kita semua.